Hai jiwaku, Mazmur 103. Jangan lupakan kebaikannya, pujilah Tuhan. Dia yang mengampuni dosamu, menyembuhkanmu dan melepaskanmu dari lubang kubur. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. kekasih-kekasih Tuhan, biarlah jiwa kita memuji kebesarannya, keagungannya. Dia yang telah menebus kita dari lubang kubur, mengampuni dosa kita, bahkan mengangkat kita menjadi kekasih dan mempelai surgawinya. Yuk, segenap jiwa kita memuji menyembah Dia. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi, maka jiwaku pun, yes Lord. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan sungguh, sungguh besar, Sungguh besar Kau Allahku.
rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Pahlawan-pahlawan iman, mereka bukan mengejar jabatan, bukan mengejar fasilitas dan promosi, tapi mengejar Tuhan. Daud hanya gembala domba, 3-4 ekor domba Isai ayahnya. Tapi dia mengejar hadirat Tuhan. Perhatikan mazmur-mazmurnya Daud. Dan karena dia mengejar Tuhan, Tuhan mendapatkannya. Dan dia diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Teladani hidup Daud. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan, pelayanan dan juga ibadah yang masih kita lakukan sampai di surga adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kalau penginjilan, pengembalaan hanya di bumi. Tetapi pujian dan penyembahan terus kita lakukan di surga. Karena itu lewat pujian ini kita akan berkata, sungguh indah, tiada taranya Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus dan Roh Kudus. Kita kagum, takjub, dan menyembah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biarlah kita terus merendahkan diri. Kita mensyukuri segala kebaikannya. Mengagungkan segala kasih, kemurahan dan kemuliaan Tuhan atas kita. Mari terus kagum akan Dia. Puji, syukur, sembah dari sekarang, seumur hidup kita, dan selama-lamanya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum akan Engkau. Sekali lagi bersama-sama, ku kagum akan Engkau. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia.
ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh, pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih kekasih Tuhan, salam berdoa dan berjaga senantiasa.
menyongsong akhirnya akhir zaman, kita akan bedah kitab Wahyu. Biasanya tidak gampang membedah kitab ini, tapi oleh urap Roh Kudus akan dimampukan. Dan pada kesempatan ini kita membedah pesan kepada jemaat Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Kata Efesus berarti yang pertama atau yang didambakan. Di kota ini terkenal ada kuil Artemis yang dipercaya dapat mengusir penyakit katanya dan membantu kelahiran. Tetapi kota ini akhirnya dihancurkan oleh pemerintahan Theodosius menjelang abad yang keempat. Bapak Ibu Saudara, ternyata arti kata Efesus ini diharapkan menjadi pusat daripada perdagangan di masa pemerintahan saat itu. Tetapi ternyata gagal dan akhirnya kota ini dihancurkan. Kalau zaman sekarang, Efesus itu kota metropolitan. Tetapi kebanggaannya akan duniawi hancur juga. Menjadi tempat pertemuan dari orang-orang Kristen pada abad ke-5 yang dikenal dengan Konsili Efesus. Bapak Ibu Saudara, kepada gereja Tuhan di Efesus pada waktu itu di Asia Kecil, ini gambaran juga kepada gereja hari-hari ini. Di Wahyu pasal 21, identitas Kristus kepada Yohanes dinyatakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian dan emas itu. Apa yang menarik hari-hari ini? Ada identitas yang jelas yang kita harus pelajari. Bahwa Allah menunjuk jemaat Efesus kepada kita. Yang menarik di sini adalah di Wahyu pasal 2 ayat 2 sempat jemaat ini dipuji bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kenapa pendusta? Ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar. Keren ya. Saya jarang dipuji orang, Pak Tim kok sabar ya. Kebalikannya, Pak Tim kok kesusu, tergesa-gesa. Bahkan ada yang bilang saya maunya cepat, maunya nggak bisa sabar, tapi nggak apa-apa. Tapi jemaat di Efesus dikatakan jemaat yang sabar dan mau menderita oleh karena nama Tuhan, dan engkau tidak mengenal lelah. Keren ya, dipujinya keren banget. Kau jemaat yang sabar, mungkin kau mulai, aduh lumayan juga. Jemaat yang mau menderita. Tapi lihat berikutnya, ayat yang keempat. Ini menonjok. Namun demikian, aku mencela engkau. Ini anak panah ditembak. Set. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita tahu, kasih yang semula ini seperti first love, cinta pertama-tama. Yang sudah menikah pasti pernah punya pengalaman cinta pertama. Kau meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ayat ini menurut gue sangat keras sekali. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobatlah. Repent, bertobat. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembali ke cinta mula-mula. Kembali ke first love. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dengar Bapak Ibu Saudara, jangan merasa begini, ya saya bersyukur, dipuji jadi jemaat yang sabar, tahan menderita. Tapi ingat, kau masih punya cinta mula-mula kepada Tuhan atau tidak? Dulu kalau pertama kali ikut Tuhan, tidak hitung-hitungan. Bahkan datang kepada gembala, Pak Gembala, saya disuruh apa aja mau. Kalau ada yang perlu mobil, kendaraan, saya. Butuh dukungan konsumsi, makan, snack, saya. Pokoknya apa-apa aja, apa-apa saya. Saya akan bantu, maksimal, totalitas. Itu tahun pertama. Tahun kedua, dia mulai agak kecewa, merasa tidak dihargai, merasa dia disuruh-suruh terus. Dia berkata, Pak Gembala, memangnya yang lain tidak bisa bantu kendaraan, tidak bisa bantu kasih makanan. Kok apa-apa saya, apa-apa saya, apa-apa saya. Nadanya sudah meninggi, apa-apa saya. Yang lainnya, dulu dia berkata, cinta pertama, apa-apa saya. Sekarang, apa-apa saya. Jadi kata-katanya sama, kalimatnya sama, tapi penekanannya berbeda karena cinta mula-mulanya berubah. Kata kasih mula-mula dalam bahasa Yunania adalah protos. Ini seperti menunjukkan waktu semula yang utama, yang tertinggi. Sehingga kata kasih mula-mula ini juga bisa diterjemahkan first love, kasih pertama. Kasih yang pertama, kalau orang lagi pacaran, itu cowoknya bisa sabar, nunggu. Bukain pintu mobil, nunggu untuk berangkat, terus pintu mobil ditutup lagi. Tapi kalau sudah menikah, din, cepat, katanya loh. Tetapi ini hubungannya cinta mula-mula kepada Tuhan. Pada saat awal jemaat itu terbentuk, mereka saling mengasihi satu sama lain. Memperdulikan, memperhatikan, mendukung, menopang. Itu awal. Tapi berikutnya kadang berubah. Kasih sesama manusia bisa berubah, kasih suami istri bisa berubah, kasih kepada Tuhan apalagi. Banyak, mohon maaf, orang berubah setia. Bahkan di kisah raja-raja banyak tadinya bukan siapa-siapa diangkat, misalnya Raja Saul. Diangkat karena urapan oleh Nabi Samuel. Setelah menjadi raja, lupa diri. Melupakan kasih mula-mula. Tapi berbeda dengan Daud. Dia mencoba terus kembali, walaupun dia tidak sempurna. Dia belajar tetap kembali ke kisah mula-mula. Kasih yang mula-mula. Kekasih-kasih Tuhan, musuh daripada kasih mula-mula adalah egoisme. Menyerap masuk ke dalam hati setiap manusia, yaitu sibuk bekerja keras untuk sendiri, mementingkan diri sendiri. Ibadahnya bukan God center tapi self center. Bukan terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Roh Kudus, tapi doanya begini, tolonglah aku Tuhan, pimpinlah aku, berkati aku, pokoknya aku dan aku, pokoknya aku. Lama-lama kaku dia. Beda sama Elia. Biarlah diketahui oleh semua orang. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan. Mengapa kasih yang mula-mula itu begitu penting? Karena dasar dari seluruh ajaran Tuhan adalah kasih. Tanpa kasih itu maka semuanya akan menjadi empty, kosong. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kita belum mengasihi Bapa, Bapa lebih dulu mengasihi kita. Yesus mati buat kita. Tinggal kita respon balik mengasihi Dia. Waktu Petrus menyangkal 3 kali, waktu Petrus meninggalkan panggilan pelayanannya penjala jiwa, kembali ke penjala ikan. Yesus hanya menegur, Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih dari yang lain? Mari kita lanjutkan. Wahyu berikutnya. Pasal 2 ayat yang ke-6. Tetap kepada jemaat Efesus. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau. Engkau membenci dengan yang namanya segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Yang juga kubenci, kata Tuhan. Tapi ada yang menarik di sini. Ternyata, walaupun hal ini tidak baik, dikatakan engkau membenci Nikolaus, tetapi ada pelajaran buat kita hari-hari ini. Sejak jemaat yang mula-mula terbentuk, sudah ada sekelompok orang yang telah menyalahgunakan ajaran kasih karunia Kristus. Mereka mengatakan karena sekarang mereka sudah tidak lagi berada dalam bawah hukum Taurat, mereka boleh dengan kasih karunia berbuat apa saja. Sekali diampuni, terus diampuni. Golongan ini disebut dengan golongan Nikolaus. Menyalahgunakan ajaran. Seolah-olah sekali diampuni, seterusnya diampuni. Sekali selamat, tetap selamat. Ada betulnya, ada tidaknya. Kalau kau menjaga keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka engkau akan terus memiliki keselamatan itu. Tapi jangan bersembunyi di balik kasih karunia, Anda bermain-main dengan kasih karunia. Mari kita lihat sekarang, Wahyu 2 ayat 7. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini hampir semua, kepada semua jemaat, surat ini dinyatakan, barang siapa yang bertelinga. Hari ini banyak orang bertelinga tapi tidak mendengar. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, yang punya telinga, dengar-dengaran. Banyak orang mendengar telinga kanan, keluar kiri kanan, hilang. Dengarkan firman, tangkap. Sementara saya menyampaikan pelajaran ini, saya juga mau dengar. Tuhan untuk saya apa? Bapak Ibu Saudara, ada yang penting di sini adalah barang siapa bertelinga mendengar, barang siapa yang menang dia akan makan dari pohon kehidupan yang ada pada Taman Firdaus Allah. Jadi Anda dengar-dengaran dan ayo berjuang terus sampai menang. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 dikatakan syukur kepada Allah ayat 57. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan bukan hadiah. Berarti kita harus berjuang. Pandemi yang kita alami hari-hari ini latihan iman. Dan dengar ada pandemi berikutnya nanti. Bisa resesi ekonomi, bisa mungkin yang lain lagi, saya tidak berani memprediksi hal yang belum jelas, tapi saya beritahu tidak ada yang menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Tetapi ingat, Tuhan memberi kekuatan kita untuk kita menang menghadapi segala masalah. Kita pasti menang karena Yesus sudah menang dan kita akan jadi lebih daripada pemenang. Kehilangan kasih mula-mula ini kalau kita renungkan di 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk, dikatakan jelas di sini, untuk bernubuat, untuk mengetahui segala rahasia, memiliki iman yang sempurna untuk mengadakan dan memindahkan gunung-gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Seperti gong yang gemerincing. Apa yang menarik di sini? Miliki kasih yang terus-menerus. Aplikasinya buat kita apa? Termasuk untuk saya. Menjaga fokus hati kita hanya kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita
kasih yang ukurannya begitu tidak terukur. Panjang, lebar, dalam. Mari ukuran kasih kita kepada Tuhan juga jangan ukur-ukuran. Lepaskan ukurannya. Dikatakan pada akhir zaman yang diukur adalah yang di bait suci. Yang di ruangan suci. Yang di halaman dibiarin. Di ruangan suci itu ada kehidupan doa, ada mezbah doa, ada kehidupan firman, penyembahan. Itu diukur bagaimana kita mau sungguh-sungguh atau tidak. Nah, lewat renungan dari pasal 2 ini, tentang jemaat Efesus, mari kita fokusnya kepada Tuhan. 1 Yohanes 4 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik. Aktivitas yang sangat tinggi dalam melakukan pelayanan atau pekerjaan kepada Tuhan adalah mari kita memprioritaskan kasih kita. Saya bisa memberi tanpa kasih, pemberian saya terbatas. Saya bisa melayani tanpa kasih, pelayanan saya bisa terbatas. Tapi kalau saya mengasihi, pasti saya memberi, pasti saya melayani tanpa batas. Motivasi kita dalam bekerja dan melayani harus karena mengasihi Tuhan. Waktu Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Saat kita kehilangan kasih mula-mula, kita akan kehilangan segalanya. Wahyu 2 ini menegur kita sangat keras, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Bertobatlah. Waktu kita bertobat, tunjukkan pertobatanmu dengan memperbaiki fokus hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, sewaktu Yesus diuji oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi Saduki, apa hukum yang terutama dan pertama? Yesus dengan tegas mengatakan di Matius 22, 37 dan 39. Engkau diberikan 10 hukum Taurat. 2 loh batu. Hukum yang pertama sampai keempat hubungannya dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain. Hormati hari Sabat. Sembahlah Tuhan Allah. Yang kedua, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua. 2 hukum ini disempurnakan oleh Yesus. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Hari-hari ini kita harus meningkatkan komitmen kasih kita. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku, ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Hari-hari ini mengasihi Tuhan lagi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Waktu Petrus jatuh dan gagal, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Kembali kepada kasih yang semula. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kasih Tuhan, jangan menilai orang lain. Nilai dirimu sendiri. Kasihmu kepada Tuhan sekarang masih sama enggak seperti terdahulu? Saya masih ingat. Saya lulus SMA, mau sekolah pendeta. Kenapa sekolah pendeta? Sebenarnya saya pengen jadi dokter. Tujuannya melayani juga. Namun saya hitung-hitung kayaknya dokter melayani, pendeta melayani, lebih terpanggil jadi pendeta. Sementara saya sekolah SMA, saya mengabdikan diri saya ngepel gereja. Saya bukan office boy yang digaji, saya sukarelawan. Begitu rajinnya saya ngepel gereja,
ditawari tidur di gereja. Wah, cinta mula-mula. Gereja ibadah jam 6, saya ngepel gereja jam 3 pagi dini hari. Setiap hari bahkan disuruh menjadi sukarelawan untuk apa? Jadi kuli bangunan di gereja selama saya SMA. Lulus SMA saya mau sekolah pendeta, bapak saya nggak boleh. Waktu itu saya belum sekaya sekarang tentang pengetahuan firman. Bapak saya panggil begini, kalau kamu tidak bisa menghormati orang tuamu yang kelihatan, bagaimana menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Betul juga ya, saya ikutilah orang tua saya. Saya kerja di Departemen Keuangan, membantu 3 adik saya sekolah. Puji Tuhan, 3 adik saya, 2 jadi pendeta, lalu saya sekolah Alkitab. Saya masih ingat, sementara sebagai negeri, saya kembali membangun cinta mula-mula. Saya tetap ngepel gereja. 5 tahun saya total ngepel gereja, sewaktu saya pegawai negeri. Jadi dalam hidup saya ngepel gereja 8 tahun. Sertifikatnya belum saya ambil sih, tapi Tuhan tahu. Apa cinta mula-mula saya? Saya berhenti pegawai negeri, lalu saya sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab saya itu ada gereja yang punya sekolah Alkitab itu. Ibadah hari Minggu 5 kali. Terus bertambah lagi 6 kali. Coba Anda tanya sama saya ikut ibadah berapa kali? 6 kali saya ikut ibadah. Ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ikut terus. Puji Tuhan akhirnya saya dipercaya menjadi petugas singer. Saya juga ikut terus, ada doa malam, jam 7 malam saya jam 9, saya ikut. Hari yang sama, jam 10 malam jam 12, saya ikut. Jam 2 pagi, jam 4, saya ikut. Cinta mula-mula. Saya baru sadar sekarang, hari ini saya hari Minggu bukan ibadah 6 kali. Saya khotbah 6 kali. Loh ini kan zaman pandemi, enggak bisa khotbah. Bisa lewat Zoom. Coba Anda bayangkan, saya ikut Zoom 5-6 kali sehari kalau hari Minggu. Kemarin hari Minggu saya bersaksi, pagi-pagi jam 7 ikut Zoom ibadah gereja yang di Sydney. Jam 9 ibadah Zoom yang di Jogja. Jam 10.30 yang di Jakarta. Jam 4 kembali Jakarta dengan cabang Jabodetabek. Jam 6 kembali ke Jogja. Melalang Buana. Tengah hari jam 2 ada dari Sumatera, Jambi, minta Zoom. Ikut, ayo. On fire. Berkobar-kobar. Tapi paling penting bukan tindakan pelayanan, tetapi hubungan dengan Tuhan. Jam saat teduhmu masih oke atau tidak? Praise and worship-mu masih powerful atau tidak? Saya berdoa, spirit jemaat Efesus yang kehilangan kasih semula tidak terjadi atas saudara dan saya. Kalau masih hilang, ayo kembali. Kembali. Waktu kita kembali, kita akan juga kembali. Yang menarik, hukum yang kedua setelah itu ayat 39, Matius 22. Kasihilah sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih semula kita kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua kepada sesama. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saya menutup renungan, bedah, kitab Wahyu dari pasal 2 ini, tentang jemaat Efesus yang meninggalkan kasih mula-mula. Mari Anda dan saya masuk dalam komitmen. Seperti pelajaran dari bedah kitab Wahyu, pesan kepada jemaat Efesus di Wahyu 2 ayat 1-7 ini, mari kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Kasihi bukan di hatimu aja, di ucapanmu juga di seluruh kehidupanmu. Jangan tanya,
Berapa besarnya kasih Allah Tuhanmu kepada engkau? Kasihnya tak terbatas. Kalau kau telah terhilang, kembali. Lukas 15 mencatat, kasih Bapa itu sepanjang masa. Kasih yang abadi. Anak yang hilang itu telah menghabiskan harta bapaknya, foya-foya, makan makanan babi. Dan waktu mereka kembali, dipeluk kembali. Bahkan bapaknya lari dari jauh memeluknya, memberikan jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Kalau kau kembali kepada kasihmu yang mula-mula, gak pernah ada bapak menolak anak, apalagi bapak di surga. Bertobat dari dosamu, kembali kepada kasih mula-mulamu. Dan ingat, Bapa surgawi sedang menyediakan sepatu yang baru, jalan kehidupan yang baru, jubah yang baru, kemuliaan hidup yang baru, cincin yang baru, berkat-berkat kemuliaan yang baru. Sehingga hari-hari ini, harimu berjalan bersama Bapamu. Di mana Bapamu berada di surga, kau juga nanti saatnya di surga bersama Dia. Mulai hari ini dan selama-lamanya. Surga bukan hanya nanti, surga mulai hari ini, suasananya kita rasakan. Kita nggak jauh dari Bapa. Kalau Anda berdoa-doa Bapa kami, jadikan dirimu anak yang dekat dan nurut sama Bapa. Belum terlambat, hari ini bertobat. Hari ini diperbaharui. Buka hatimu, buka hidupmu. Mari kita berdoa. Sempurnakan, bedah. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-7 tentang surat kepada jemaat Efesus. Supaya kami kembali kepada kasih mula-mula kami. Kepada kami yang belum percaya, belum bertobat, saatnya kami hari ini dari aliran apapun, dari golongan apapun, mau bertobat, mengaku dosa kami, dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Sehingga waktu Imam Mahdi Yesus datang sebagai hakim, kami menerima keselamatan yang kekal mulai hari ini. Seumur hidup kami dan selama-lamanya. Salam, berdoa dan berjaga senantiasa.